Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, adik kakak saya gitu ya. Selamat bertemu lagi dengan saya ya. Bagi yang sudah pernah belajar bersama-sama di mata kuliah yang lain di semester sebelumnya, juga salam kenal dan selamat bertemu ya dengan saya juga gitu bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum pernah bertemu atau belajar bersama-sama dengan saya ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi terbaik, ada dalam kondisi sehat dimanapun kita semua berada. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu diberikan kelancaran, ya, keberkahan dan keselamatan. Bertemu pada mata kuliah Digital Society Communication, ya, kita akan belajar bersama-sama selama 1 semester ke depan. Ya, jadi kelas video conference kita malam hari ini merupakan kelas gabungan dari 3 kelas ya. Nampaknya dari 2 angkatan sudah bergabung gitu ya di 3 kelas semester 6 ya. Karena semester 6 ini baru dibuka hanya 1 mata kuliah, yaitu mata kuliah Digital Society Communication gitu ya. Dan memang 1 mata kuliah dan itu saya semua yang mengampunya. Ya, terlepas dari jumlah rekan-rekan yang melanjutkan studi juga, mungkin karena dilihat dari kajian-kajian yang memang cukup saya minati juga di bidang komunikasi sosial ya, atau kita sederhanakan bahwa Digital Society Communication ini bahasa sederhananya adalah mata kuliah sosiologi komunikasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan kalau ingin mencari ya, baik itu di internet gitu ya, berupa e-book ataupun jurnal ataupun main-main ke Gramedia, cari saja buku sosiologi komunikasi gitu ya. Nah, tapi memang mungkin nanti perkembangan kita, pembahasan kita akan berlanjut pada bagaimana kita melihat suatu masyarakat yang berada di dalam tatanan atau di dalam ruang virtual gitu ya. Ada gap-gap apa, ada kesenjangan apa yang terjadi ya, ada penyimpangan-penyimpangan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini jika ditinjau dari aspek sosiologi komunikasinya. Gitu ya. Saya coba melihat dulu rekan-rekan di sini. Ada Kang Hendra, oke. Nampaknya baru bertemu di mata kuliah ini semester ini juga ya. Wilujeng Wengi, selamat malam Kang Hendra. Selamat malam, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian juga ada Mas Andreas gitu ya. Semoga tidak bosan dengan saya gitu ya, karena bertemu lagi di semester pendek yang lalu, kemudian bertemu lagi dengan saya. Ada Pak Adi Waluyo juga ya, semoga tetap sehat. Ada Mas Fanli Fernando juga ya, sebagai di sini cukup banyak juga ya. Ya, kemudian ada Mas Danang ya, ada Pak Yamin, Pak Muhammad Yamin. Ya, selamat malam Pak ya. Baru bertemu nampaknya kita di semester ini, di mata kuliah ini gitu ya. Sedang ada di mana Pak posisinya Pak? Saya kebetulan sekarang lagi di Jakarta Pak. Oh, Saya stay-nya di Solo Pak. Di Solo. Ya. Oke. Solonya sebelah mana Pak? Di Margoyudan Pak. Oh, Margoyudan. Itu ya. Masuk Solo Baru atau bukan Pak? Bukan ya? Bukan, di dekat SMA 1, SMA 2 Pak. Ya, baik. Ya. Ya, cukup kenal dengan kota Solo juga saya. Solo Jogja juga gitu Pak. Dulu di UNS Pak. Iya, betul. Saya dari UNS juga gitu, alumni UNS. Oh iya, anak saya Pak yang di sana sekarang. Iya, baik. Kemudian ada siapa lagi ya? Yang ada Mas Adam juga kayaknya baru bertemu dengan saya ini ya. Mas Hafiz ya, ada Mbak Aida, sementara baru 70 orang. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan, izinkan pertama kali saya ingin share tentang kontrak belajar dulu ya. Apa yang harus kita sepakati bersama pada perkuliahan selama 1 semester ke depan.
Ya, rekan-rekan yang saya hormati, bahwa perkuliahan ini tentu harus ada rules-nya gitu ya, supaya kita tidak keluar dari jalur dan bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan ini dengan baik gitu ya. Kesepakatan bersama yang sudah saya rumuskan dan mudah-mudahan ini dapat disepakati oleh Bapak Ibu rekan-rekan semua. Pertama ya, kesepakatan bersama untuk mengikuti seluruh rangkaian proses perkuliahan. Mengakses material learning di LMS, baik itu menonton video gitu ya. Memang ketersediaan video untuk mata kuliah baru ini belum selesai editingnya gitu ya. Adapun bila saya paksa untuk tarik gitu atau untuk minta, takutnya tidak maksimal gitu. Meskipun saya cukup berani share video saya itu agak belum maksimal juga menurut saya gitu ya, yang pertama kali. Tapi oke lah, kita berusaha lengkapi dengan ulasan-ulasan, penajaman-penajaman atau elaborasi materi setiap video conference-nya ya. Kemudian poin B, memperhatikan kehadiran perkuliahan, jadi nanti tolong dilihat di Siakad gitu ya. Jadi aktivitasnya tetap di LMS, tetapi monitoringnya rekan-rekan bisa melihat di Siakad. Kemudian poin C, mengerjakan kuis ya, bila mana nanti saya akan memberikan secara tentatif gitu ya kuisnya minggu keberapa gitu ya, sebagai bahan tolak ukur pemahaman rekan-rekan, juga sebagai bahan untuk saya memberikan nilai tambahan di akhir nanti. Saya berupaya untuk menyelamatkan rekan-rekan agar nilainya bisa maksimal dan tidak mengulang gitu ya. Kemudian tugas 1 dan tugas 2 mohon dikerjakan baik nanti secara individu atau secara kelompok gitu ya. Tolong diperhatikan deadline-nya, batas waktunya gitu ya. Karena beberapa kasus yang ada beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti UAS, tidak mengikuti salah satu tugas, tetapi minta satu waktu diberikan kompensasi untuk diberikan penugasan gitu. Ya saya tidak bisa seperti itu gitu ya. Artinya rekan-rekan harus berproses mengikuti ritme perkuliahan yang ada gitu. Dan saya tidak bisa meluluskan gitu ya. Karena saya harus objektif juga, tidak bisa subjektif. Ketika yang lain berproses gitu ya, mengerjakan kuis dalam kurun waktu tertentu, kemudian ada review, ada presentasi, saya tidak bisa. Dan saya tidak akan ragu untuk mengatakan silahkan mengulang di semester yang akan datang gitu ya. Beberapa mahasiswa ada yang kasusnya seperti itu ke saya, meskipun memohon-mohon gitu ya, ada gitu di mata kuliah apa ya, ada lah ya gitu yang sampai memohon-mohon. Jadi tolong kesepakatannya untuk mengatur waktunya, manajemen waktunya ya. Kemudian poin D, mengerjakan UTS dan UAS sesuai ketentuan yang ada gitu ya. Kemudian kedua, tugas dikumpulkan sesuai waktu ya yang ditentukan. Keterlambatan tugas ya maka tugas akan dikurangi nilainya. Bisa saja saya menerima tetapi nilainya tentu akan berbeda gitu ya dengan mahasiswa yang mengumpulkan tepat waktu. Atau tidak dinilai sama sekali ya. Rekan-rekan bisa saja mengirimkan file tugas, saya terima tetapi tidak saya nilai. Atau yang terakhir, tidak akan saya terima dan tidak akan saya nilai gitu ya. Jadi ini harus menjadi attention kita bersama di pertemuan pertama kali ini, supaya ada rambu-rambu dari kita semua gitu ya. Saya hanya memberikan fasilitas saja, jadi nilai sebetulnya Bapak Ibu rekan-rekan yang menentukan gitu ya. Kemudian poin ketiga, tugas dikerjakan sendiri ya bagi yang sifatnya individual. Kadangkala kecenderungannya saya cenderung banyak ya menemukan ya copy paste lah ya dari temannya, itu yang paling parah gitu ya. Temannya mengerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, di copy paste, tinggal diganti nama dan lain sebagainya. Nah, bila terdapat hal serupa ya akan saya berikan sanksi juga gitu. Karena sebetulnya esensinya apa sih kita berkuliah ini ya, bukan mengejar nilai semata gitu, tetapi membentuk pola pikir yang sistematis gitu ya. Ya juga melatih integritas diri kita bahwa ini hasil original karya saya. Gitu kan salah satu esensi dari perkuliahan. Bukan hanya membanggakan nilai dan IPK semata gitu. Meskipun itu salah satu komponen yang bisa membuat kita memiliki effort lebih semangat gitu ya, lebih percaya diri dan lain sebagainya. Kemudian poin keempat, batas waktu komplain mengenai nilai akhir ketika nanti sudah saya umumkan bahwa seluruh komponen nilai sudah saya submit di Siakad, saya berikan waktu 1 minggu. Selama 1 minggu itu nanti rekan-rekan saya berikan ruang untuk konfirmasi, untuk menanyakan bila mana ada kekeliruan yang saya lakukan atau ada error sistem yang terjadi. Gitu ya. Lewat dari 1 minggu tidak ada perubahan. Gitu.
Kemudian poin kelima, mahasiswa tidak dibenarkan membagikan informasi kepada siapapun jika bukan wewenang dan kapasitasnya. Ya, jadi tolong dikonfirmasikan lagi ke saya ketika nanti ada hal-hal yang menyangkut informasi perkuliahan, khususnya di kelas yang saya ampu, gitu ya. Jadi jangan main share juga gitu ya, karena kita orang komunikasi harus bisa melihat situasi dan kondisi, harus bisa melihat alur komunikasi kemana dulu gitu ya. Bila mana nanti ada distorsi pesan dan itu nanti saya yang disalahkan gitu ya, nanti juga akan berdampak pada perkuliahan yang tidak lancar juga gitu ya. Kemudian poin keenam, mahasiswa diperbolehkan ya. Artinya Anda saya berikan hak, berikan ruang untuk mengingatkan ya atau mengkonfirmasi bila ada sesuatu yang terlupa atau tertinggal ya. Terlupa dalam hal menginputkan nilai, presensi, atau di dalam substansi materi, keliru di dalam menjelaskan pemahaman materi, dan lain sebagainya. Nanti tolong di cross check secara secara objektif saja gitu ya. Kira-kira itu 6 poin besar yang harus kita pelajari dan harus kita pahami bersama gitu ya. Supaya menjadi warning bagi kita semua agar perkuliahan berjalan dengan baik. Kemudian informasi yang ingin saya sampaikan bahwa elaborasi materi tentang mata kuliah Digital Society Communication saya pikir cukup dilakukan 2 minggu 1 kali gitu ya. Jadi melihat latar belakang Bapak Ibu sebagai orang yang memiliki aktivitas lain selain bekerja. Di sini juga saya sudah paham ya. Saya sudah mengerti bahwa kecenderungan mayoritas rekan-rekan di sini sebagai orang yang memiliki aktivitas lain gitu ya. Mungkin ada beberapa persen yang masih fresh graduate dan fokus ya menjalani aktivitas perkuliahan. Kita ambil jalan tengah saja, kita sepakati bersama bahwa penajaman atau diskusi secara sinkron kita lakukan atau kita adakan 2 minggu 1 kali. Gitu ya. Dan itu kita agendakan tetap di hari Kamis pukul 19.00. Adapun nanti ya yang sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan gitu ya, sebagai bentuk penghormatan dan toleransi kepada rekan-rekan kita yang muslim, saya menawarkan untuk menggeser jamnya menuju pukul 20.00 setiap hari Kamis pukul 20.00. Bagaimana kira-kira? Di kelas yang lain sudah oke, saya ada pengunduran 1 jam ke belakang. Ya, silakan. Gimana Mas Danang? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, ya. Gimana tadi Mas Danang? Jam 8 ya. Jam 8 itu selesai tarawih. Tapi ya sudahlah. Oke, Pak. Oke lah. Oke. Jam 8 oke, Pak. Ya, baik ya. Itu nanti tentatif saja Pak gitu ya. Itu Mas Danang ya. Nanti rekaman-rekaman dari elaborasi materi setiap video conference juga akan saya upload lagi di setiap sesinya gitu ya. Tetapi nanti kita lihat apakah setiap sesi saya ngupload atau nanti diserentakkan, misalkan Vicon sebelum UTS saya serentakkan nguploadnya di pertemuan ke-7 gitu ya. Supaya nanti rekan-rekan tinggal memilih pertemuan keberapa yang ingin dilihat kembali pembahasan kita gitu ya. Oke, jadi sudah setuju ya. Dan alhamdulillah juga saya sudah ada tepat waktu ya sesuai jam Vicon kita, karena seharian ini saya di kampus dan rapat juga gitu ya dengan pimpinan. Mudah-mudahan perkuliahan kita selama 1 semester ini bisa berjalan. Oke. Pertama kali, apakah Bapak Ibu rekan-rekan sudah melihat materi pertama tentang apa itu? Materi pertama tentang pengertian dan ruang lingkup. Nampaknya sudah ya. Saya berasumsi positif saja Bapak Ibu rekan-rekan di sini sudah melihat ya penjelasan saya juga materi yang saya sampaikan. Saya mohon izin dulu kepada Pak Adi Waluyo, bisa disampaikan Pak kesimpulan yang didapat dari pertemuan pertama dari materi yang sudah dilihat dari pemaparan saya di video. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan pertama? Ya, oke. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
malam Pak kita ketemu lagi, dan dari materi yang saya sempatkan untuk melihat, kemudian juga dari video, secara umum ya tadi, kalau kita bicara judulnya, karena itu terkait dengan pengantar, artinya dan ruang lingkup, putarannya berkisar pengantar, tujuan, kemudian mungkin manfaat, lalu ada tentang konsep perkembangan, pola komunikasi digital lah ya, terus kemudian terkait dengan kompetensi dan etika itu, dan ada literasi juga di sana, sama fenomena yang terjadi mungkin Pak terhadap dalam perspektif sosiologi yang saya coba cari tahu. Memang kemarin kerangkanya ini, kalau nggak, setelah Pak Ihsan tadi sampaikan, oh kita lari ke sosiologi komunikasi, di sini saya baru relate gitu loh. Oh ternyata kita akan masuknya dalam perspektif sosiologi. Nah itu yang bisa jadi ini pembaruan dan pencerahan buat saya. Itu sih Pak. Oke. Terima kasih Pak Ade ya atas kata kunci yang sudah disampaikan. Jadi nampaknya sudah sedikit tahu lah ya gambarannya, arahnya kita selama 1 semester ke depan itu ke arah mana gitu. Mohon izin, di sini ada yang berprofesi sebagai guru ya, entah apapun itu, guru SMP, SMA mungkin ya, akademisi juga ada ya gitu ya. Yang dosen mungkin Mas Andreas ya. Kemudian Kang Hendra juga kalau nggak salah ya. Kemudian Bapak Ibu yang lain gitu ya. Nanti kalau ada yang di sini sebagai guru sosiologi ya, guru SMA. Oke. Kita simpulkan secara sederhana ya, menurut bahasa yang paling ringkas dan paling ya kita sederhanakan, artinya kita Vicon ini adalah menyederhanakan materi ya supaya gampang kita pahami. Pertemuan pertama, tujuan saya adalah membangun kerangka berpikir, kesepahaman bersama bahwa kita akan belajar tentang sosiologi komunikasi. Gitu ya. Itu sebetulnya kata kuncinya itu, ya, payung besarnya seperti itu. Nah, kenapa saya memberikan uraian-uraian lagi bahwa lahirnya komunikasi itu berasal dari berbagai rumpun ilmu yang lain, sehingga komunikasi itu dapat dikatakan adalah disiplin ilmu yang tidak disiplin, gitu ya. Bahwa disiplin ilmu komunikasi itu lahir dari berbagai ilmu-ilmu yang ada dengan berbagai kontribusinya. Maka kecenderungan di dalam proses penelitian komunikasi itu selalu atau kecenderungannya adalah didukung oleh teori-teori yang lain, teori psikologikah, teori sosiologikah, dan lain sebagainya. Nah, pertemuan pertama kemarin saya berusaha mengkonstruksi pikiran rekan-rekan semua bahwa dari segala rumpun ilmu yang ada ya, ada ekonomi gitu kan, ada matematika ya, kemudian ada sosiologi, ada psikologi gitu ya. Nah, kita akan mengerucutkan pada aspek sosiologi. Berarti kacamata kita, sudut pandang kita akan melihat pola-pola interaksi, pola-pola komunikasi di dalam suatu masyarakat dengan kajian sosiologi komunikasi. Nah, berbicara tentang sosiologi, maka kita akan belajar pula tentang masyarakat itu sendiri, tatanan masyarakat, nilai masyarakat, pranata masyarakat, ya, norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, kabar bagusnya bahwa rekan-rekan di sini berada di dalam wilayah yang berbeda. Nanti kita bisa diskusikan di beberapa pertemuan yang akan datang, ya, melalui materi-materi tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat, baik secara real maupun di dalam ruang lingkup virtual, gitu ya. Jadi kita akan mengangkat isu-isu yang cenderung hangat, isu-isu yang cenderung menarik untuk kita diskusikan di dalam ruang akademik di sini, supaya apa? Harapannya rekan-rekan akan memiliki suatu inovasi baru di dalam ide merumuskan konsep penelitian nanti, gitu ya. Baik di dalam bentuk skripsi ya, ataupun penelitian-penelitian dalam bentuk jurnal, gitu ya. Nah, memang ini menjadi konsen saya juga di bidang komunikasi sosial, gitu. Ya, jadi saya anggap clear untuk pertemuan pertama. Payung besarnya, arah besarnya adalah saya ingin mengatakan bahwa kita akan belajar tentang sosiologi komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kedua. Ya, kita mulai masuk pada. Bisa nih, Jin. Ya. Sebelum pembahasan kedua, kalau boleh, ada referensi buku nggak sih Pak? Karena tadi artinya referensi buku yang Bapak pakai kan itu juga
bermanfaat ya buat. Oke, ya nanti saya share referensi bukunya itu yang komplitnya nanti saya share di Siakad di dalam bentuk RPS gitu ya. Tapi sementara ini rekan-rekan bisa menggunakan referensi buku yang memang sudah saya pakai lama gitu ya. Adapun nanti update referensi ya sesuai dengan tahun terbarunya nanti saya share di dalam bentuk RPS-nya gitu ya Pak Adi ya. Jadi kita bisa menggunakan referensi dalam bentuk sosiologi komunikasi, ada cultural studies di sana gitu ya, ada psikologi sosial masuk semuanya. Kemudian ada komunikasi sosial pembangunan gitu ya, karena kita juga akan belajar tentang literasi ya. Pada bagaimana misalkan nanti rekan-rekan memberikan kontribusi untuk meliterasi masyarakat yang kecenderungan belum sampai atau belum paham tentang konsep-konsep atau pola-pola komunikasi sosial yang ada baik secara real maupun di dalam ruang virtual. Ya biasanya saya menggunakan Bungin Burhan ya gitu ya. Ya memang ini referensinya masih yang lama gitu kan. Tapi nanti saya update di RPS-nya. Nanti rekan-rekan bisa melihat peta pembelajaran 1 semester ke depan. Nanti tolong ditunggu saja ya. Biasanya setelah saya update di Siakad nanti rekan-rekan bisa mendownloadnya gitu ya. Baik, clear ya Pak Adi ya. Malam Pak, ya. Mohon izin Pak dengan Mona, maaf Pak saya nggak on cam tadi, on cam saya klik lagi dari Zoom, saya coba nggak on cam. Cuman mau tanya aja Pak, untuk materi pertama itu saya pernah lihat untuk komunikasi bisnis itu ruang lingkupnya masuk di ekonomi ya Pak? Untuk pertemuan pertama komunikasi bisnis maksudnya? Sebentar. Ini Mbak Mona ya, yang mana Mbak Mona? Ya betul Pak, iya Pak. Maaf Pak, saya nggak on cam Pak. Tadi bolak-balik link dari Zoom. Ya kita di mata kuliah ini akan berbicara tentang sosiologi komunikasi Mbak Mona, gitu ya? Iya Pak. Cuman saya mau tanya Pak, itu di digital society communication kan ruang lingkupnya ada filsafat, ontologi, psikologi, antropologi dan sebagainya. Saya kan pernah lihat ada komunikasi bisnis, itu masuknya di ruang lingkupnya ekonomi ya, itu maksud saya Pak. Kalau bisa komunikasi bisnis itu adalah mata kuliah sendiri. Ya. Maksudnya di ekonomi bagaimana? Mereka jelek terhadap para Pak. Berita kan sampai kemana-mana ya. Enggak, saya ada di sini. Ini suaranya. Ya, silakan lanjutkan. Mohon izin Pak, maksudnya apakah dia masuk ke ranah pembahasannya itu apa dimasuk? Kan kalau Bapak sampaikan kan Bapak lebih ke sosiologinya Pak. Saya mohon izin agak menyempit dikit. Kalau komunikasi bisnis itu apa dia akan masuk ruang lingkup di ekonominya itu Pak? Di dalam digital society communication yang ada beberapa ilmu yang jadi latar belakangnya itu kan Pak. Oke. Ya, itu kan kalau berbicara tentang ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan gitu ya. Ya, kalau keterkaitannya dengan komunikasi yang memberikan sumbangsihnya di sana gitu. Nah, komunikasi bisnis juga ya kalau kita kan berada di di program studi komunikasi gitu ya. Jadi nanti kita akan mengarahnya kalau berbicara tentang komunikasi bisnis itu adalah pada bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam bisnis ya. Itu kecenderungannya masuk ke dalam marketing gitu. Kalaupun misalkan ekonomi itu kan lebih ke manajemennya gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang komunikasi itu lebih kepada upaya-upaya komunikasi persuasifnya. Gitu Mbak Mona. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Ya Pak, baik Pak. Saya cuma sedikit menanyakan aja Pak. Iya, apakah Mbak Mona memiliki spesifikasi keahlian di bidang tersebut atau gimana? Enggak juga sih Pak, cuman arah pekerjaan ke situ, tapi tidak ini Pak, tidak bukan yang dalam ruang lingkup besar enggak Pak. Lebih tertarik ke situ sebenarnya Pak. Oke. Kemarin saya lihat materinya tuh saya coba lihat di ekonomi, apakah ada termasuk di komunikasi bisnis atau gimana gitu di ekonomi ini. Kalau komunikasi bisnis biasanya itu ya arah-arahnya kepada ini ya, ada digital marketing communication juga di sana gitu. Tapi coba kita lihat ya pada pembahasan materi beberapa pekan selanjutnya gitu ya sampai pertemuan ke-14 gitu. Ada juga kita berbicara tentang media massa yang bagaimana media massa merubah struktur sosial dan lain sebagainya. Tapi untuk pembahasan bisnis sendiri kan kita berada pada kacamata sosiologi gitu ya.
Sementara itu Mbak Mona gitu ya. Jadi kita tetap berada di dalam alur sosiologinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak Ibu rekan-rekan, setelah kita melihat dan menyimpulkan ya, tujuan saya memberikan ulasan-ulasan agar semua kita paham berangkat dari nol gitu ya, bahwa mata kuliah ini sebagai mata kuliah sosiologi komunikasi. Nah, kita pada pertemuan kedua akan belajar atau mengulas lah ya, istilahnya 2 tema besar, konseptualisasi sosiologi komunikasi dan perkembangan masyarakat komunikasi. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya. Ilmu komunikasi itu, katakan ilmu komunikasi dan sosiologi. Itu merupakan ilmu pengetahuan atau bukan? Ini pertanyaan mendasar dulu. Kira-kira Kang Hendra bisa menjawab. Ilmu komunikasi dan sosiologi, apakah kedua ilmu tersebut bisa dikatakan ilmu pengetahuan atau bukan? Gimana Pak? Ya, kita akan belajar di dalam mata kuliah sosiologi komunikasi ya pada malam hari ini. Ada kata komunikasi dan ada kata sosiologi, atau kita pisahkanlah komunikasi dan sosiologi. Ya. Apakah kedua ilmu ini bisa dikatakan ilmu pengetahuan atau tidak? Ya, sebetulnya kan sosiologi komunikasi itu kan perpaduan dari ilmu komunikasi dan sosio itu sendiri Pak ya. Jadi itu kan mempelajari hubungan interaksi antara manusia dengan manusia ya dalam konteks organisasi sosial gitu dalam masyarakat Pak. Jadi memang salah satu bentuk ilmu pengetahuan menurut saya ya. Oke. Kalau begitu dikatakan bahwa ilmu pengetahuan, lantas syarat dikatakan komunikasi atau sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan itu apa kira-kira? Bahwa sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan dan komunikasi itu sebagai ilmu pengetahuan. Syaratnya kira-kira apa? Sepengetahuan saya sih biasanya ada teori-teori komunikasi sosiologi yang mendukung Pak. Nanti kan kita akan belajar ya teori komunikasi apa sih yang terlibat di bidang sosiologi. Kemudian juga ada model-model komunikasi sosiologi itu sendiri Pak nanti. Dan itu bisa jadi bahan penelitian juga gitu kan. Penelitian harus ilmiah dan dasarnya ya itu tadi berupa ilmu pengetahuan. Oke, berarti kata Kang Hendra ada model-model dan ada teori-teori di dalamnya gitu ya, kata kuncinya itu. Kira-kira syarat ilmu pengetahuan itu menurut Mas Andreas apa ya Mas? Kalau menurut saya sesuatu dikatakan ilmu pengetahuan yang pertama bersifat universal ya Pak. Jadi bersifat umum nih, bisa dipahami oleh semua orang. Terus yang kedua, logis, karena berkaitan dengan ilmiah, berarti harus logis, secara logika bisa diterima, secara ilmiah juga bisa dapat dibuktikan. Terus karena tadi kalau kita lihat beralih dari sebelumnya, karena komunikasi itu sendiri kan, kenapa dikatakan ilmu pengetahuan? Karena kalau kita lihat itu kan bisa menganalisa dari manusia ya, pola tingkah laku manusia yang akhirnya membentuk pola. Pola-pola inilah yang akhirnya mungkin nanti akan jadi, oh teorinya seperti ini. Jadi kalau ada masalah seperti ini, bisa menggunakan konsep teori seperti ini. Kalau ada nanti bentuknya misalnya komunikasi satu arah, oh ini konsepnya dari teorinya ini. Jadi karena berpola, itu yang saya lihat. Terus selanjutnya lagi kalau saya lihat juga, selain dia logis, dia juga terus berkembang. Jadi dikatakan, kenapa kalau kita lihat sekarang, mungkin komunikasi tipe lama dengan sekarang cukup berkembang ya, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang dulu mungkin komunikasi hanya sampai sebatas tatap muka langsung atau yang satu arah, tapi sekarang sudah ada yang seperti media dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, ya luar biasa ya. Terima kasih Kang Hendra dan Mas Andreas ya. Jadi apa yang disampaikan sudah betul gitu ya.
dari yang disampaikan Kang Heran dan Mas Andreas, bahwa setidaknya gitu ya, ada 3 poin besar sebetulnya bahwa kalau kita melihat sosiologi dan komunikasi itu sebagai ilmu pengetahuan. Betul ya, bahwa sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan. Meskipun komunikasi itu lahirnya dari sosiologi gitu ya, lahirnya dari ilmu sosial yang lain ya. Sehingga memang perkembangannya banyak dipengaruhi oleh teori-teori sosiologi yang mendukung juga bahwa. Nah, kemudian syarat ilmu pengetahuan, syarat ya, saya lanjutkan bahwa syarat ilmu pengetahuan itu setidaknya ada 3 ya, bahwa disiplin ilmu tersebut memiliki pengetahuan ya, memberikan pengetahuan bagi orang yang mempelajarinya gitu ya. Kemudian ada sistematis gitu ya, dan objektif gitu ya. Objektif dan dapat diukur juga gitu. Nah, itu kan yang menjadi tolak ukur kita ketika melihat adanya mata kuliah sosiologi komunikasi. Mungkin di semester-semester sebelumnya gitu ya, rekan-rekan atau juga di semester yang akan datang belajar tentang mata kuliah psikologi komunikasi. Jadi ada 2 rumpun ilmu yang disatukan di dalam pembahasan mata kuliah gitu ya. Ada psikologi komunikasi, komunikasi antar budaya gitu ya, ada komunikasi kalau di perkuliahan yang lain itu ada komunikasi parenting gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari sini kita bisa memiliki suatu pengetahuan bahwa karena komunikasi tidak lahir sendirian gitu ya, ada campur tangan, ada pengaruh, ada kontribusi rumpun ilmu yang lain, maka kita harus bisa memahami pemahaman dasarnya gitu. Oke, itu pertanyaan dasar ya. Mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa menyesuaikan yang lainnya ya. Ilmu pengetahuan itu dapat dikatakan setidaknya bahwa disiplin ilmu itu memberikan suatu pencerahan atau pengetahuan gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan itu bersifat sistematis gitu ya, bahwa ada teori-teorinya, ada konseptualisasinya, ada konsep-konsepnya gitu ya. Kemudian tadi dikatakan Mas Andreas itu selalu berkembang, itu artinya kumulatif gitu ya. Dari pencetus teori pertama dikembangkan, disempurnakan, dilengkapi oleh pencetus-pencetus atau tokoh-tokoh yang lain, itu sifatnya kumulatif gitu ya di dalam bahasa sosiologi itu. Oke, kita lanjut ya. Konseptualisasi sosiologi komunikasi di sini menitik beratkan pada hubungan antar individu gitu ya. Kalau kita belajar tentang sosiologi, kita akan belajar tentang masyarakat. Nah, di semester 6 ini kita akan berusaha belajar semua level komunikasi. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat suatu tatanan masyarakat, ya otomatis kita akan belajar juga dinamika komunikasi yang terjadi. Dimulai dari komunikasi intrapersonal di dalam diri kita, ya. Kemudian komunikasi interpersonal antar individu dengan individu. Kemudian berkembang lagi komunikasi kelompok, ya, komunikasi organisasi sampai komunikasi massa nanti. Jadi pada mata kuliah ini kita akan belajar dinamika pada bagaimana kita melihat gitu ya tatanan masyarakat saat ini khususnya di dalam ruang virtual gitu. Tapi kita juga bisa nanti mengkomparasikan apa sih yang menjadi pembeda ketika kita bangun komunikasi di dunia nyata gitu ya, dengan kita mengkonstruksi atau membangun pola interaksi yang sedikit berbeda di dalam ruang virtual. Nah, kemudian manusia di sini dikatakan sebagai makhluk multidimensional gitu ya, artinya memiliki akal, pikiran, kemampuan untuk berinteraksi gitu ya. Ini yang yang coret-coret siapa nih? Agak mengganggu juga buat saya ya. Kemudian dalam konteks sosial budaya nanti kita akan belajar juga budaya masyarakat digital gitu ya. Kita nanti juga akan berbicara tentang generasi masyarakat digital gitu ya. Pada bagaimana sih perubahan-perubahan ya budaya jika dilihat dari tingkatan-tingkatan generasinya gitu ya. Ada generasi Z, generasi X gitu ya. Bahkan sekarang ada generasi Alpha gitu ya. Nah, pola-pola interaksi seperti apa sih gitu ya yang mempengaruhi setiap perkembangan generasi saat ini khususnya di Indonesia. Juga nanti kita akan berbicara tentang masyarakat multikultural juga gitu ya. Bagaimana pola-pola komunikasi yang kemudian dikonversikan ke dalam dunia virtual. Pada bagaimana juga kita memiliki suatu soft skill gitu ya untuk memperhatikan ya
kode etik komunikasi di dalam atau etika-etika komunikasi di dalam dunia virtual. Ya, ini manusia sebagai makhluk sosial, ya, kita juga tidak terlepas dari pembahasan agama nanti di dalamnya, bahwa kita akan melihat agama sebagai realitas sosial, gitu ya. Bagaimana benturan-benturan yang terjadi, gitu kan, di dalam arus komunikasi yang tidak bisa kita tahan di dalam dunia ruang virtual, ya, dengan media-media atau platform media sosial yang ada. Terlebih pada momen-momen tertentu, gitu ya. Katakanlah ajang politik di Indonesia, Pilpres, gitu ya, Pilgub dan lain sebagainya, gitu. Nah, di sana kan yang digunakan sebagai alat, gitu ya, untuk menggiring opini, di sana ada opinion maker, kemudian ada opinion leader, gitu ya. Isu-isu apa sih yang kecenderungan digunakan, gitu ya, sehingga isu-isu tersebut, gitu kan, pola-pola interaksi tersebut menghasilkan suatu gesekan, menghasilkan suatu konflik horizontal maupun vertikal di tengah masyarakat, gitu ya. Ya bisa saja ya isu tentang agama, isu tentang ras, gitu ya, isu tentang budaya, isu tentang bahasa, gitu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, maka sosiologi komunikasi di sini berbicara tentang interaksi sosial, ya. Atau Habermas Habermas menyebutnya dengan tindakan komunikasi, ya. Nanti saya buka ruang pertanyaan atau diskusi di akhir ya. Jadi sekarang izinkan saya untuk mengulas terlebih dahulu. Nanti akan saya berikan ruang untuk konfirmasi atau saling bertanya. Nah, ranah sosiologi komunikasi nanti masih sebetulnya pertemuan kedua ini masih sebagai pengantar untuk memperjelas nanti arah kita perkuliahan selama 1 semester ke depan. Nanti kita juga akan mempertajam tentang efek media massa. Bagaimana media massa mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berperilaku, sampai akhirnya cara kita berkomunikasi. Gitu ya. Kita akan membedah bagaimana efek komunikasi massa itu sendiri ya, atau efek media massa itu sendiri mempengaruhi pola berpikir kita di dalam aspek kognitif, gitu ya, sampai mempengaruhi aspek afektif kita dan juga merubah ya tingkat behavior kita, gitu, tingkat kognitif psikomotorik kita atau konatif kita di dalam tindakan. Komunikasi apa yang menjadi tercetus, gitu ya, di antara relasi kita dengan keluarga, gitu ya, dengan rekan kerja, gitu kan, dengan masyarakat lain. Kemudian juga tentu ya kita juga akan membahas tentang komunikasi itu sendiri ya. Dan selanjutnya ada budaya kosmopolitan. Kita juga akan berbicara tentang individu, kelompok, masyarakat sampai tingkat dunia nanti, gitu ya. Kemudian ada proses dan interaksi sosialnya dan teknologi telematika. Ya, ini ya, saya rasa rekan-rekan juga sudah membaca tentang objek sosiologi komunikasi dan sebanyak 21 slide ini sudah rekan-rekan baca semuanya. Nanti tolong dikonfirmasikan bagian mana yang kira-kira belum paham atau yang ingin ditanyakan. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang sosiologi, kita pertama kali harus memahami tentang apa itu masyarakat, gitu ya. Dan kita sebagai individu ada di dalam kelompok masyarakat yang mana, gitu ya. Atau ada juga disebut dengan adanya struktur masyarakat. Ya. Struktur masyarakat itu adalah kelompok sosial, ya. Kelompok sosial yang hidup di dalam suatu wilayah, suatu lingkungan tertentu secara bersama-sama, gitu kan. Nah, pembagiannya ada yang disebut dengan kelompok sekunder, ada kelompok formal sekunder, formal primer, gitu ya, informal sekunder dan informal primer. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat, gitu ya, melihat di sini dari pemetaan kelompok-kelompok masyarakat itu tadi, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada nama mata kuliah ini yaitu sosiologi komunikasi, tentu kita juga harus memahami bahwa apa sih yang disebut dengan sosiologi. Kalau komunikasi kan kita bisa mengetahuinya dari model paling sederhana, yaitu model dari siapa? Ya, tentang SMRCE itu ya, ada komunikator, kemudian pesan, ada komunikan, gitu ya, ada channel atau media, dan ada feedback, gitu ya. Itu kan yang kita pahami secara mendasar dan secara sederhana, gitu. Kira-kira ada yang tahu tentang definisi dari sosiologi? Spontan saja, ya, tidak usah searching. Ada yang tahu di sini? Coba Nadine, di sini ada Nadine ya. Apa itu sosiologi? Mungkin di SMA sudah belajar juga ya.
Apa yang disebut dengan sosiologi? Atau pengertian sosiologi itu seperti apa? Halo? Nggak ada ya? Halo, Pak. Ya, ini ada Mas Jufri ya. Bolehlah. Kalau Nadine tidak ada, Mas Jufri, boleh? Sedikit aja, Pak. Kalau menurut saya mungkin ini kali ya, sosiologi itu berarti ilmu tentang manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi ya antara satu sama lain dengan secara berkomunikasi seperti yang tadi Bapak katakan secara sosiologi ya sebagai mungkin akar ilmu komunikasi ya. Mungkin itu kali Pak ya. Karena kan tadi Bapak menjabarkan seperti itu ya. Jadi merupakan inti penjabaran dari mungkin hubungan sosiologi dan komunikasi. Karena dalam sosiologi kajian ilmu komunikasi kan menjadi unsur terpenting dalam seluruh kehidupan manusia ya. Tadi kan Bapak katakan seperti itu. Mungkin itu Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Oh, baik, terima kasih ya Pak Jufri ya atas argumen yang diberikan. Nampaknya itu lebih tepat pada kontribusi atau keterkaitan antara sosiologi dengan komunikasi ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang definisi ya dengan merujuk pada pemahaman atau uraian-uraian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh sosiologi ya. Contohnya yang paling familiar saja di sini ada Auguste Comte ya yang menjelaskan bahwa sosiologi itu berasal dari dua kata ya, yaitu sosius gitu yang berarti kawan ya dan logos itu ilmu gitu ya. Jadi apa ya perpaduan kata kedua kata tersebut yang diartikan sebagai ilmu tentang berkawan gitu ya. Nah, ilmu tentang berkawan ini ya dilihat oleh Auguste Comte itu sebagai kajian bagaimana kita menjalin relasi, bagaimana kita bermasyarakat. Ilmu berkawan itu sendiri dapat kita pahami bagaimana kita membangun relasi secara personal, secara kelompok, secara organisasi, dan secara massa. Ya, instrumen untuk membangun kawan itu sendiri atau instrumen untuk membangun relasi itu sendiri yaitu menggunakan media komunikasi, menggunakan alat komunikasi. Gitu ya. Masih banyak ya pemahaman-pemahaman sosiologi ya yang kalau kita lihat dan kita amati ya bersama-sama secara seksama juga memiliki relevansinya juga dengan dengan komunikasi ya. Misalkan melalui menurut Peter L. Berger itu mengatakan bahwa sosiologi adalah studi tentang hubungan antara masyarakat dan individu. Di sana kan ada kata hubungan, berarti saling keterhubungan gitu ya. Nah, berangkat lagi dari pemahaman sosiologi itu sendiri bahwa kita sekarang berada di tengah-tengah kelompok masyarakat. Masyarakat yang sangat beragam ya dengan keberagaman agama, suku, ras dan budaya. Gitu ya. Tinggal kita bisa memetakan, kita bisa menganalisa dari empat kelompok masyarakat di sini kita ada di dalam wilayah yang mana atau bahkan kita ada di dalam 4 kelompok di sini gitu ya. Ciri-cirinya ada kelompok formal sekunder ya. Nanti rekan-rekan juga bisa membaca secara detail gitu ya. Contohnya apa? Di sini ada anggota partai misalkan ya. Contoh yang saya berikan yaitu adanya kesadaran anggota sebagai bagian dari kelompok. Kemudian memiliki hubungan timbal balik gitu ya. Memiliki struktur yang jelas dan lain sebagainya. Gitu. Nanti rekan-rekan bisa mengidentifikasi sendiri. Kemudian kedua, ciri kelompok formal primer gitu ya. Itu saya contohkan sebagai keluarga gitu ya. Memiliki hubungan darah gitu ya. Yang itu di dalamnya ada struktur yang jelas juga gitu kan. Ada kepala keluarga ya. Ada anggota keluarga gitu kan. Itu di dalam keluarga inti, keluarga kecil. Kalau di dalam keluarga besar lagi nanti kan bisa diuraikan lagi gitu. Struktur keluarganya seperti apa. Kemudian yang ketiga ciri-ciri kelompok informal sekunder ya. Contohnya ya informal sekunder, kelompok persahabatan gitu ya. Kelompok pertemanan ya, kelompok futsal misalkan ya, kelompok mabar gitu ya. Kalau sekarang kan wah saya lihat itu
mabar lagi dan lain sebagainya. Jadi waktu ini habis buat mabar gitu ya, main bareng gitu kan, Mobile Legends lah dan lain sebagainya, ada PUBG lah dan lain gitu ya. Jadi kelompok-kelompok persahabatan gitu kan, informal sekunder. Kemudian kelompok keempat ada ciri-ciri kelompok informal primer gitu ya, meleburnya sifat-sifat kelompok sosial primer. Kalau ini bisa kita lihat pada suatu, kalau saya mencontohkan di sini, meleburnya sifat-sifat kelompok sosial formal primer atau disebabkan karena pembentukan sifat-sifat di luar kelompok formal primer tersebut. Kalau saya menganalogikannya adalah ini bentuk dari kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Contohnya misalkan ada kelompok masyarakat adat gitu ya, yang itu kecenderungannya ada perubahan gitu kan, kecenderungannya ada perubahan, entah terkontaminasi atau terpengaruh atau tercampur oleh budaya dari luar itu sendiri, sehingga terjadilah interaksi yang ada di dalamnya. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian gitu ya di daerah saya lah ya, gitu di Kampung Naga ya, bukan menjadi suatu tempat yang asing ya buat saya atau rekan-rekan juga yang lainnya. Saya sedang melakukan penelitian gap komunikasi yang terjadi antar lintas generasi gitu ya. Bagaimana generasi di sana, generasi yang katakanlah generasi orang tuanya gitu ya, memiliki gap komunikasi gitu ya, memiliki kesenjangan komunikasi lintas generasi dengan orang-orang muda di sana gitu kan. Apakah unsur-unsur budaya masih bisa tetap dipertahankan atau masih terdapat atau melekat di dalam dirinya gitu ya. Tetapi dari observasi yang sudah saya lakukan secara onsite ke sana, sudah terjadi pengikisan gitu ya. Adanya peleburan sifat-sifat kelompok, adanya peleburan juga unsur-unsur budaya di dalamnya gitu ya. Dimana kan kalau masyarakat adat ya, masyarakat tradisi, kalau di sini yang dekat itu mungkin di mana? Di Banten ya, Baduy gitu kan. Tapi di Baduy juga ada Baduy luar, ada Baduy dalam gitu ya. Yaitu kita bisa melihat bagaimana meleburnya suatu sifat-sifat atau budaya-budaya yang itu terjadi akibat ya boleh dikatakan dari eksternal kelompok masyarakat itu sendiri gitu. Nah, sehingga misalkan kalau saya melihat di Kampung Naga itu kecenderungannya tidak menggunakan listrik sama sekali ya. Tidak ada televisi, tidak ada radio yang ada unsur tentang listriknya gitu ya, tidak ada gitu. Tetapi kok sekarang gaya hidupnya sudah berbeda gitu kan, hampir rata-rata anak muda pelajar di sana sudah memiliki handphone gitu ya, meskipun gitu ya untuk ngisi baterainya gitu kan di luar kampung itu gitu ya, harus naik ke atas dulu, itu kan perkampungan di bawah gitu ya dengan berapa ratus anak tangga gitu. Nah, saya sedang melakukan penelitian tentang kesenjangan komunikasi lintas generasinya. Gitu ya, rekan-rekan, ini sebagai pemetaan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang dapat kita amati juga di dalam bagaimana kita melihat pola komunikasi yang terjadi gitu. Nah, kemudian masih berbicara tentang sosiologi, tentu kita juga berbicara tentang pranata sosial gitu ya. Berbicara tentang stratifikasi sosial gitu. Nah, ini masih umum ya di dalam konteks sosiologinya gitu. Ini saya rasa rekan-rekan bisa membaca ya, nanti tinggal dikonfirmasi. Karena cukup banyak, ada 20 slide juga, nanti khawatirnya waktunya bisa lebih dari 2 jam kalau saya uraikan satu poin gitu ya. Kemudian ada mobilitas sosial gitu ya, ada gerakan meningkat ya, gerakan turun dan gerakan horizontal, bagaimana tingkat masyarakat itu mengalami pertumbuhan dalam segi ekonomi, dalam segi melek digital gitu ya. Makanya nanti kemungkinan ya, nanti rekan-rekan dipersiapkan saja gitu ya, suatu proyek gitu ya, secara kelompok bagaimana rekan-rekan mempersiapkan minimal program literasinya gitu ya bagi masyarakat potensial gitu kan, untuk membantu pada pemahaman konteks komunikasi digital gitu ya. Kemudian juga berbicara tentang budaya ya, merupakan produk dari keseluruhan rangkaian proses sosial. Jadi budaya itu sendiri menjadi suatu kajian yang dapat dianalisa lebih tajam lagi
khususnya di mata kuliah yang lain ya, ada komunikasi antar budaya kalau nggak salah. Tetapi di dalam sosiologi komunikasi ini juga kita akan mengulasnya ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada proses dan interaksi sosial ya. Jadi ada kontak sosial di sini. Kemudian proses asosiatif ya, ada dan proses disosiatif gitu kan. Proses yang terjadi proses yang terjadi saling pengertian dan kerjasama timbal balik antara orang per orang atau kelompok dengan yang lainnya, di mana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan-tujuan bersama. Kalau kita lihat di dalam ruang lingkup pekerjaan kita, apakah orang yang yang satu divisi dengan kita lah ya gitu, memiliki unsur-unsur asosiatif atau tidak, bisa saling pengertian, bisa saling bekerja sama, bisa saling memberikan feedback gitu ya. Atau justru yang terjadi, atmosfer yang terjadi itu adalah atmosfer disosiatif gitu ya. Ada perbedaan nilai, perbedaan prinsip gitu ya. Yang kecenderungannya nanti ada konflik gitu ya, ada kontroversi, ada persaingan gitu. Nah, bagaimana kita melihat bahwa hal tersebut sebagai suatu fenomena sosial gitu ya. Kalau kita melihatnya dari kacamata sosiologi ya. Tapi kalau kita mau melihat juga dari ruang lingkup komunikasi organisasi juga bisa gitu kan. Nah, di dalam mata kuliah ini kita melihat dari aspek sosiologinya. Nah, lanjut pada perkembangan masyarakat komunikasi, sekarang kita ada di dalam era society 5.0 gitu kan. Dikatakan sebagai masyarakat cerdas gitu ya. Artinya apa? Artinya kita dituntut untuk bisa mengendalikan segala perkembangan teknologi. Bukan kita yang dikendalikan oleh perkembangan teknologi. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat pada sejarah perkembangan masyarakat, dimulai dengan masyarakat berburu, ya, di mana saat itu komunikasi yang digunakan dalam bentuk apa? Komunikasi nonverbal. Juga verbal sebetulnya sudah ada ya. Dari tulisan-tulisan di dinding gua ya, gambar-gambar di dinding gua gitu kan, atau suara-suaranya juga gitu kan. Dulu itu dikenal untuk penanda sesuatu atau memberikan pesan itu melalui asap gitu ya. Asap menandakan apa? Kemudian orang-orang dulu juga menggambarkan hewan buruannya di dinding-dinding gua ataupun di batu-batu besar. Itu sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan bahwa hewan ini yang aman untuk dimakan. Gitu kan. Kemudian masuk pada perkembangan masyarakat selanjutnya ya, ada masyarakat bertani, kemudian masyarakat industri ya, dan selanjutnya ada masyarakat informasi, dan sekarang super smart society ya, masyarakat digital, masyarakat cerdas gitu kan. Nah, bagaimana kita melihat suatu tantangan itu sendiri yang ada di era sekarang ya. Era Society 5.0 ini merupakan penyempurna ya dari era sebelumnya, yaitu Society 4.0. Di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Saya tanya, siapa di sini yang Siapa di sini yang bisa terlepas dari gadget? Siapa di sini yang bisa terlepas dari internet? Siapa di sini yang bisa terlepas dari gadget dan bisa terlepas dari internet? Ya, saya katakan meskipun kita bisa mengatur waktu, bisa manajemen waktu, tapi di dalam kehidupan kita internet, ya media digital sudah menjadi kesatuan daripada diri kita. Makanya saya bisa mengatakan bahwa kita semua sebagai kaum utilitarian, gitu ya, sebagai kaum yang mengadopsi dan menerima serta menggunakan kecanggihan dan keterbaruan dari teknologi. Ya, kalau kita masuk ke dalam kelompok distopian, kita akan menolak, kita akan mengkritisi, dan kita tidak akan menggunakan teknologi yang ada. Nah, terbukti Bapak Ibu sekarang di sini sudah ada di dalam program studi komunikasi Universitas Siber Asia yang notabene sistem perkuliahannya full online learning 100% gitu ya. Bahwa rekan-rekan di sini, Bapak Ibu di sini sudah masuk ke dalam golongan utilitarian. Utilitarian itu orang yang menggunakan, orang yang mengadopsi, orang yang menerima gitu ya. Kita tidak bisa menolak. Meskipun kita tidak menggunakan, kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya arahnya adalah bagaimana kita memiliki kepekaan sosial yang ada.
antara nilai dan norma sosial yang ada di tengah masyarakat itu sendiri, gitu ya, apakah akan semakin berkembang dan semakin baik, atau justru akan terkikis, gitu ya, atau justru akan terdisruption, gitu ya, dari nilai dan norma sosial yang ada. Saya cukup terkejut juga ya, beberapa pekan yang lalu saya dapat informasi, gitu ya, di lingkungan saya, di lingkungan tempat tinggal saya, ada kabar yang mengejutkan, gitu ya, bahwa ada terjadi orang yang bunuh diri, gitu ya. Nah, kalau dilihat secara sepintas, Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari secara sepintas, fenomena bunuh diri itu bisa kita pahami atau analisa dari apa? Dari fenomena atau dari permasalahan psikologis ya. Itulah secara sederhananya kita bisa mengatakan seperti itu. Tetapi berbeda halnya, gitu kan, kalau kita melihat hal tersebut dari pandangan sosiologi, gitu ya, bahwa salah satu tokoh sosiologi, gitu ya, Emil Durkheim, gitu ya, mengatakan bahwa fenomena bunuh diri itu dapat dilihat dari kacamata sosiologis, gitu. Di sana ada berbagai tingkatan, gitu ya. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri, gitu. Nah, jadi semata-mata kita tidak boleh melakukan justifikasi atas fenomena-fenomena sosial yang ada, karena sesungguhnya ya, sosiologi itu tidak melakukan penilaian baik dan buruk, tidak melakukan penilaian benar dan salah, tetapi kita berusaha menerjemahkan kenapa fenomena itu terjadi. Gitu ya. Nah, itu juga berada pada paradigma berpikir penelitian kualitatif. Gitu kan. Jadi nanti rekan-rekan yang ada ketertarikan melakukan penelitian, boleh kita belajar bersama-sama dengan saya, gitu ya. Nah, asumsi dari atau pandangan dari sosiologi itu sendiri melihat segala sesuatu yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat bukan ranahnya sosiologi untuk melakukan justifikasi atau mengklaim itu adalah hal yang salah atau yang benar, ya, baik atau buruk. Contoh, kalau kita berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan di tengah masyarakat, nanti kalau tidak salah ini akan kita bahas setelah UTS, gitu ya. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di masyarakat. Ya, contoh misalkan terjadinya jual beli, ya gitu ya, katakan prostitusi lah, gitu kan. Tapi kita bisa melihat bagaimana prostitusi itu bisa berkembang di ranah online, gitu kan, tersistematisasi dengan baik, gitu ya. Ada yang ya katakanlah ada yang marketingnya, gitu ya, ada yang penjemputan dan lain sebagainya, gitu ya. Terus ada juga penyimpangan-penyimpangan yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita melihat penyimpangan-penyimpangan di ranah di dalam ruang lingkup masyarakat, kita memang harus melihat secara fokus, gitu kan, bahwa ini adalah kajian sosiologi. Berbeda lagi kalau kita melihat dari sudut pandang agama, gitu ya. Kalau agama memang mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah, gitu. Itu hal yang menyimpang atau itu hal yang keliru. Gitu ya. Tetapi panduan ilmu sosial ini, ya, karena ilmu sosial ini bergerak sangat dinamis, berbeda dengan ilmu eksak, gitu ya, bahwa contohnya bahwa 4 tambah 4 ya pasti 8, gitu ya. Kalau menurut ilmu sosial 4 tambah 4 tidak mesti 8, gitu kan. Nah, itulah dinamisnya ilmu sosial, bagaimana kita memahami fenomena yang ada, termasuk memahami kesenjangan, memahami peluang dan tantangan, memahami juga penyimpangan-penyimpangan yang ada. Banyak sekali contoh-contoh kasus ya yang bisa kita amati secara sosiologis. Ada kasus atau berita dimanapun itu, di media massa atau di media sosial, ada ibu menggorok anaknya sendiri, gitu ya. Itu dengan alasan ya kasihan, gitu ya, daripada penderita sakit lama mending mati saja. Itu kan salah satu yang diungkapkan oleh ibunya. Ada anak yang tega membunuh ayahnya dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita melihat bagaimana sih selama ini pola komunikasi yang terjadi, gitu ya.
Orang sekarang aja antara anak dan orang tua itu ketika anaknya di lantai 2, orangnya di lantai 1, komunikasinya menggunakan WhatsApp kok, gitu ya, nelpon atau WA gitu kan. Itu juga pernah saya alami gitu. Nah, artinya ya ketika kita membahas tentang sosiologi ini, kita membahas semua ruang lingkup, termasuk lingkungan terdekat kita, di dalam ruang lingkup keluarga, pertemanan, ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita melihat juga perkembangan yang sudah kita alami saat ini, bahwa komunikasi seiring berjalannya waktu memiliki perkembangan, ya, adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu ya. Kita tidak pernah terpikirkan dulu gitu ya ada transformasi atau Gojek gitu ya. Ojek itu secara konvensional dulu mungkin kita belum terbayangkan ada moda transportasi Gojek yang bisa dipesan melalui online gitu ya. Atau apapun itulah gitu kan. Sekarang kita belanja saja bisa sambil rebahan gitu ya. Kuliah saja mungkin saat ini ada yang lagi rebahan gitu ya, ada yang sambil makan, ada yang sambil jajan, ada yang sambil di mobil gitu ya, ada yang sambil di motor dan lain sebagainya. Keterbaruan komunikasi ini sebagai tantangan juga peluang sebetulnya, bagaimana kita mendayagunakan segala sesuatu tantangan yang ada dan segala sesuatu peluang yang ada, maksud saya, untuk bisa dimaksimalkan. Termasuk ya Unsia ini gitu kan, mengadopsi pada konsep-konsep yang dapat memberikan keleluasaan ya, fleksibilitas di dalam proses perkuliahan yang bisa dilakukan di mana saja gitu. Nah, kemudian juga kita melihat pada bagaimana masyarakat digital saat ini, era society 5.0 itu bekerja bagaimana sebetulnya ya. Banyak sekali cakupannya, termasuk tadi mungkin disampaikan atau dipertanyakan oleh Mbak Mona ya, ada komunikasi bisnis ya, sebetulnya bisa saja gitu ya, tetapi memang arahnya kita tidak mendalami kepada komunikasi bisnisnya. Kalau komunikasi bisnis itu kan bagaimana sih komunikasi bisnis pemasaran gitu ya di dalam tatanan masyarakat yang ada sekarang gitu. Orang-orang diarahkan kepada masyarakat yang harus melek digital gitu ya, melek teknologi gitu ya. Penggunaan berbagai platform media gitu ya, baik secara multi channel, cross channel, ada omni channel gitu ya. Bahkan orang yang ya semuanya juga orang di desa, di kota sudah punya Android gitu ya, sudah memiliki berbagai aplikasi atau fitur yang canggih gitu ya di dalam upaya berkomunikasi gitu kan. Kemudian terakhir bahwa era society 5.0 ini merupakan perkembangan era industri ya. Perkembangan era industri 4.0 yang diiringi dengan integrasi teknologi cyber dan juga harus diseimbangkan dengan aspek humanitinya kita ya. Bagaimana teknologi ini jangan sampai menggerus, menghilangkan, mengganti atau sampai menghapus nilai dan norma sosial yang ada. Karena saya juga banyak dihubungi oleh mahasiswa, selamat malam Pak, izin itunya kapan ya Pak, ininya kapan ya Pak gitu. Jadi tanpa ada basa-basi perkenalan nama siapa gitu. Itu bukan ya, kita sebagai masyarakat Indonesia kadang kan dihadapkan dengan realita tata krama yang ada gitu ya. Nilai dan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat gitu. Nah, apakah ya pertanyaan saya, apakah ya kehadiran teknologi saat ini memang menghilangkan aspek nilai dan norma itu sendiri gitu ya. Nah, kita akan mengkaji juga pada bagaimana perkembangan generasi yang saat ini itu berdasarkan klasifikasi tadi. Apakah memang ada kesenjangan yang terjadi akibat adanya ruang virtual ya, keterbaruan teknologi yang ada, sehingga kita bisa berelasi tetapi tidak mesti bertemu gitu ya. Nah, yang menjadi hambatan sekarang, kenapa sih orang kerja WFH gitu ya? Kenapa sih orang kuliah online gitu ya? Tetapi bukan semakin enjoy, tapi malah semakin stres gitu ya. Mungkin di awal-awal Bapak Ibu, rekan-rekan ya, mungkin sebagian merasakan gitu kan di awal-awal pandemi gitu kan, semuanya dirumahkan, semuanya kerja secara daring gitu ya. Tetapi mungkin sebagian besar juga merasakan justru semakin tertekan, semakin tegang gitu ya, bahkan stres gitu kan, karena kita melihat laptop terus ya, koordinasi lewat Zoom, Google Meet terus gitu dan lain sebagainya. Karena apa?
Perbedaannya ada pada gelombang psikologi yang tidak tersampaikan, gitu ya. Coba rekan-rekan selama 1 bulan tidak ketemu ya di dalam aktivitas bekerja atau dengan keluarga, komunikasinya melalui handphone ya, video call atau by Zoom ya, telepon, WA dan lain sebagainya. Pasti tidak akan kepuasan psikologisnya tidak akan tercapai gitu. Juga gelombang psikologisnya nanti di dalam psikologi komunikasi kalau sudah atau mungkin belum rekan-rekan di sini ya masuk ke dalam mata kuliah tersebut, ada gelombang psikologi yang tidak tersampaikan gitu ya di dalam interaksi sosial itu tadi, baik secara personal dengan personal maupun personal dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk ulasan materi malam hari ini ya. Kira-kira ada nggak yang ingin dikonfirmasi atau kita diskusi bersama gitu ya. Ini masih umum sebetulnya di pertemuan kedua ini. Nanti kita akan semakin mengerucut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi nanti kita akan berbicara juga tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam masyarakat digital saat ini, ya. Kemudian juga bagaimana sih budaya masyarakat digital, ya. Kemudian tantangan dan hambatannya. Jadi clear ya, jelas ya. Kita akan masuk pada mata kuliah, katakanlah sosiologi komunikasi. Kita akan masuk di dalam ruang lingkup atau kacamata atau garis besarnya itu adalah sosiologi komunikasi. Kira-kira Pak Wawan gimana Pak Wawan? Kita bertemu lagi ya Pak Wawan wartawan di sini. Halo, selamat malam. Ya. Malam Pak Ihsan. Ya, gimana Pak Wawan? Sehat kira-kira Pak. Alhamdulillah sehat. Kira-kira bagaimana Pak tentang materi malam hari ini atau tentang mata kuliah ini lah ya, tentang digital society communication. Apa nih kira-kira yang bisa diangkat dari pengalaman kerja Pak Wawan nih ya, misalkan di bidang jurnalis dan lain sebagainya di dalam konteks sosiologinya? Saya sih coba ingin menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan malam ini terkait dengan teknologi telematika. Salah satu ruang lingkup dari sosiologi komunikasi kan salah satunya adalah teknologi telematika, Pak Ihsan ya. Apakah teknologi telematika tersebut akan sangat mempengaruhi terkait dengan struktur masyarakat yang ada, terutama di struktur kelompok formal yang sifatnya sekunder dan primer gitu kan? Apakah psikologi komunikasi tersebut juga sangat dipengaruhi dengan kemajuan teknologi telematika di belakangan ini, terutama di saat kondisi pandemi ini, Pak Ihsan? Oke, jadi bagus ya pertanyaannya. Jadi, apakah kehadiran teknologi telematika ini memberikan suatu pengaruh bagi beberapa kelompok masyarakat yang tadi diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok gitu ya, ada formal sekunder, formal primer, ada informal sekunder dan informal primer. Kira-kira menurut Mbak Natalia ya, ini Michael Natalia apa gimana saya? Mbak Natalia aja deh. Kira-kira gimana tuh ya perkembangan teknologi telematika itu sendiri dapat mempengaruhi terhadap psikologis kelompok masyarakat tertentu? Gimana nih pendapatnya, Mbak Natalia? Kalau menurut saya sendiri sih pasti sinkron ya Pak. Soalnya kan telematikanya sendiri sama psikologi kan terus berkaitan erat. Ya. Menurut saya sih seperti itu. Jadi pasti sinkron seperti itu. Contohnya gimana? Apa ya, kayak kehidupan sehari-hari aja kita pasti kan seperti yang kata Pak Ihsan tadi, kita terus ada pegang gadget terus, internet terus ada. Mungkin kalau misalnya saya sempat mau komen tadi, kalau misalnya kita bisa aja sih nggak kehubung sama internet gitu, tapi pas tidur aja gitu. Tapi kalau keseharian ya pasti kehubung juga. Menurut saya sih gitu. Oke, jadi ada keterhubungan. Kira-kira menurut Mas Andreas gimana Mas? Relevansi atau keterhubungannya, keterkaitan teknologi telematika dengan ya nilai, ya dengan norma, dengan psikologis masyarakat gitu ya. Itu mempengaruhinya besar atau tidak gitu? Seberapa signifikan sih gitu ya? Oke. Mungkin kalau saya ambil cerita ya Pak ya, khususnya di kondisi pandemi ini,
sebenarnya tadi saya mau nanya Pak, tapi nanti setelah ini berkaitan dengan ini juga. Jadi saya juga lagi melihat nih, salah satu yang terlihat adalah selama ini kan pandemik nih, kalau saya lihat perkuliahan, sekolah, itu kan semuanya serba daring ya. Jadi kalau saya lihat telematika ini sangat mempengaruhi sih. Satu, karena interaksinya itu sekarang sudah mulai terbatas secara langsung, jadi serba digital. Jadi kalau dilihat dari komunikasinya akan banyak noise yang terjadi. Nah, sehingga karena banyak noise yang terjadi, nilai atau value yang tertanam pun jadi memudar istilahnya gitu ya. Meskipun hal itu sampai saat ini mungkin masih terus diteliti ya, karena pandemi masih di akhir. Tapi yang saya lihat adalah mungkin yang dulu kalau kita kirim pesan atau kita berkomunikasi itu biasanya satu pesan utuh kita kirim, tapi sekarang kan halo, enter. Lagi apa, enter gitu kan. Jadi sedangkan itu kalau kita lihat secara budaya sama dari nilai kesopanan, bisa dinilai kok ini nggak sopan sih, kok kayak ini pesan kirimnya satu gitu, misalnya ke orang yang lebih tua gitu ya. Terus habis itu kalau kita lihat juga karena dunia telematika ini semakin berkembang, sekarang sepertinya itu kayak nggak ada lagi batasan waktu gitu ya. Jadi mau komunikasi kapanpun gitu ya, sepertinya sudah mulai tereduksi untuk mengucapkan salam dulu. Jadi rangkaian komunikasinya itu sudah mulai tereduksi juga. Yang biasanya salam dulu, terus habis mohon maaf ya, mau mengganggu waktunya, terus sampaikan tujuan secara singkat, terus langsung menyampaikan inti poinnya, terus ucapkan terima kasih. Itu sepertinya mulai tereduksi. Karena apa? Karena udah nggak ada waktu, bisa dilanjut aja. Kayaknya tadi saya udah chat deh, udah lanjut aja nih. Kalau saya lihat seperti itu. Bahkan kalau kita lihat juga dalam bentuk tadi kayaknya banyak lebih teks ya. Tapi kalau bentuknya misalnya video conference atau yang video call gitu ya, itu juga sekarang istilahnya kapan aja saya bisa langsung komunikasi nih. Tapi secara psikologisnya, secara keterpuasan emosionalnya, secara telematika ini kurang dapat gitu ya. Nah, hal itulah yang sepertinya banyak noise yang terjadi, dan kalau dikatakan tadi ya pasti akan ada pengaruhnya dan keterkaitannya dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Itu sih Pak kalau pendapat saya. Oke, ya, terima kasih ya Mas Andreas. Jadi ada pengaruh memang ya Pak Wawan gitu. Terlebih begini, kalau kita sekarang ada di dalam era virtual, era digital gitu kan, kecenderungan aktivitas kita ada di dalam ruang virtual. Saya dengan Pak Wawan belum pernah ketemu secara langsung. Saya dengan Mas Andreas meskipun beberapa kali hadir di kampus, ya dengan agenda saya yang saling berbenturan juga belum pernah ketemu. Kalau nggak salah udah beberapa kali ya Mas Andreas ke kampus. Saya dengan Kang Hendra juga belum pernah ketemu. Tetapi dengan alur dan ritme yang kecenderungan kita berada di dalam ruang virtual menggunakan berbagai platform media digital, itu adanya kemungkinan terjadinya distorsi pesan gitu ya, terlebih di dalam ruang lingkup pekerjaan contohnya ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya karena memang dinamika komunikasi di dalam ruang virtual itu menjadi suatu konsekuensinya adalah terjadinya distorsi pesan ya. Artinya informasi yang datang secara vertikal itu terpotong sampai tidak utuhnya diterima oleh orang terakhir ya. Ataupun secara horizontal juga saling mengabarkan dengan redaksi yang berbeda-beda, berubah, bahkan berbeda esensinya, substansinya sudah berbeda gitu. Nah, bagaimana ya untuk mengatasi hal tersebut kira-kira? Ya, menurut Pak Wawan gimana nih? Jadi kalau saya melihat bahwa era sekarang ya gitu, bahkan kampus ini menjadi kampus pertama full online learning itu juga sebagai satu gebrakan luar biasa untuk memfasilitasi rekan-rekan yang bisa yang ingin mengenyam perkuliahan juga. Tetapi di dalam prosesnya juga banyak tantangan ya, di samping banyak peluang. Tantangannya ya noise yang berasal dari eksternal diri ataupun di dalam diri kita. Ya termasuk adanya gangguan internet lah, lagi hujan gede sinyal putus lah gitu ya, dan lain sebagainya. Ataupun misalkan di dalam diri kita gitu kan, ada distorsi pesan yang itu sengaja dibuat atau tanpa sengaja dibuat gitu kan. Karena kalau berbicara noise, ada yang di dalam diri itu berbicara juga tentang psikologis kita gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hambatan-hambatan itu tadi, kadangkala pesan yang disampaikan kepada orang tertentu dengan berbeda kondisi psikologis juga akan menimbulkan suatu kesalahpahaman ya.
kok nadanya seperti ini gitu loh. Nadanya seperti apa? Orang itu berupa tekstual gitu ya, tidak ada noise voice note ya, tidak ada suaranya gitu. Tetapi kan itu menjadi apa? Menjadi konsumsi orang yang menerima ya, bahwa hukum pertama komunikasi itu sendiri adalah pesan itu tidak dapat ditarik gitu ya. Maka sebagai orang komunikasi kita harus bisa memilah, memilih dan berpikir terlebih dahulu ketika berkomunikasi, baik secara verbal vokal juga secara verbal tulisan gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya, bisa dihapus lagi tapi kita bisa cepat-cepat meng-screenshot gitu kan, ada meng-capture gitu. Wah, ini bukti nih dia udah ngirim ini gitu. Meskipun setelahnya dia menghapus gitu kan, hapus untuk semuanya gitu. Jadi hati-hati gitu ya, sebagai orang komunikasi harus memahami konsep bahwa pesan itu tidak dapat ditarik gitu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kesan buruk ya, meninggalkan luka di hati gitu ya. Karena ya memang itu tadi hukumnya, bahwa komunikasi, bahwa pesan itu tidak dapat ditarik. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain sudah menjadi milik orang lain, baik secara personal maupun secara komunal ya, secara kelompok, organisasi atau organisasi lingkungan yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi pertanyaan Pak Wawan tadi memang ada keterkaitannya gitu ya Pak dengan antara teknologi telematika dengan psikologisnya gitu. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya kita bisa menyeimbangkan ya. Ya kita sesekali memang diharuskan ketemu gitu ya. Itu untuk mengobati, untuk menyeimbangkan hasrat sosialisasi kita. Karena manusia tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Meskipun kita sekarang menggunakan media virtual, media digital, bahkan sekarang ada juga istilah baru, komunikasi sekarang baik secara interpersonal dikatakan komunikasi interpersonal yang termedia gitu ya. Karena pada pemahaman dasarnya bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan antara individu satu dengan individu yang satu secara langsung gitu ya. Jadi ketemu gitu kan, ketemu gitu, tatap muka langsung gitu. Bisa melihat ekspresi dan lain sebagainya. Tetapi kan sekarang tidak mesti seperti itu. Video call bisa, Zoom bisa, telepon bisa, WA bisa. Itu secara interpersonal. Tapi itu dapat dikatakan sebagai komunikasi interpersonal yang termedia. Ada yang raise hand ya. Tadi siapa nih? Ada yang ingin bertanya? Iya, ya silakan. Suaranya kedengeran kan Pak? Mbak Ana ya. Mbak Ana ini kalau nggak salah angkatan Mas Andreas bukan ya? Iya. Oke. Gimana Mbak? Yang di materi pertama kan Bapak jelasin tentang gimana itu digital society. Nah, kan digital society ini ditandai oleh komunikasi yang melibatkan banyak orang. Many to many communication, kemudian ada keterbukaan pandangan ide, juga ada kebebasan berinteraksi. Nah, yang pertanyaan pertama adalah apakah terdapat dampak yang signifikan terhadap inklusi sosial? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghadapi atau menyikapi kendala ketimpangan digital? Karena ketimpangan digital ini yang menjadi kayak penghambat dari inklusi sosial tersebut, Pak. Terutama pada era disrupsi digital saat ini. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada 2 pertanyaan ya. Oke, saya tampung dulu kemudian dari Pak Yamin. Pak Yamin, silakan Pak Yamin, gimana Pak? Masih di mute Pak? Sorry Pak. Ya, terima kasih Pak Iksan. Saya mungkin juga tertarik Pak untuk pola komunikasi dari perkembangan teknologi informasi, perkembangan telematika. Saya malah lebih tertarik itu bagaimana nanti Pak pola komunikasi antara manusia dengan robot. Yang kemudian itu kan akan merubah ya pola komunikasi kita selama ini antara manusia dengan manusia, antara kelompok dengan kelompok lainnya seperti itu. Itu yang berkembang ke depan itu. Saya nggak tahu Pak, apakah sudah ada ilmu yang mempelajari tentang hal itu sih Pak. Ya, oke, baik.
paham ya, diterima ya Pak Yamin ya. Pertanyaannya bagus-bagus ya dari Mbak Ana tadi, Mbak Ana Nurrahma ya. Gitu. Kemudian dipertegas lagi ini nampaknya melanjutkan pertanyaan Pak Wawan tadi ya. Jadi bagaimana pola komunikasi antara manusia dengan robot bila mana itu terjadi? Karena kan sekarang menuju era kecanggihan teknologi gitu ya. Jadi komunikannya bukan lagi orang yang bisa memberikan feedback secara kognitif, feedback secara afektif gitu ya, dan feedback secara psikomotorik. Kira-kira pertanyaan dasar saya kepada Pak Yamin ya, kalau kita berkomunikasi dengan robot gitu ya, feedback seperti apa yang kira-kira bisa disampaikan oleh robot tersebut? Apakah sangat tergantung dari bagaimana robot itu dimasukin berbagai program di dalam untuk pola komunikasi dia dengan manusia. Sangat tergantung dari sistem yang disetting gitu kan ya Pak ya? Betul gitu kan? Pak. Ya. Sistem yang disetting. Kalau kita melihat berbagai kecanggihan gitu ya, kita untuk melakukan search di Google, apakah kita sekarang sudah harus melakukan mengetik gitu ya, mengetik terlebih dahulu atau tidak? Tetapi kan sekarang kita sudah bisa melakukan pencarian dengan merekam audio kita ya. Artinya ada sistem yang sistem yang disetting sedemikian rupa untuk bisa menerima pesan yang kita inginkan. Itu pengertian contoh sistem atau telematika yang sangat dasar gitu ya. Tetapi bagaimana ke depannya bila mana kita dihadapkan pada aplikasi-aplikasi yang kecenderungan itu sifatnya terbatas. Nah, sepengetahuan saya Pak Yamin ya, bahwa kajian-kajian komunikasi manusia dengan robot itu belum santer terdengar gitu ya. Apakah memang saya belum update dengan informasi tersebut ya, atau memang belum ada keterbaruan dari pola komunikasi tersebut ya. Nah, meskipun ada, nanti tentunya ya ada di dalam disiplin komunikasi itu sendiri ya, ada ada yang disebut dengan kalau di dalam penelitian itu nanti kita bisa menghasilkan data-data tertentu yang diakumulasikan di dalam artificial intelligence ya. Kalau di dalam penelitian itu ada yang disebut dengan big data, bagaimana kita mengkalkulasikan data-data informasi gitu ya, yang dihasilkan dari suatu seperangkat sistem, seperangkat robot katakan itu ya. Sehingga robot tersebut disetting ya, diatur sedemikian rupa untuk memberikan sinyal, untuk memberikan feedback tertentu gitu. Nah, kalau berbicara tentang komunikasi manusia dengan robot, ya sepengetahuan saya memang saya belum mengetahui dan mengkaji lebih jauh gitu ya Pak Yamin. Nanti insya Allah gitu kalau kita masih bersama-sama untuk mempelajari tersebut, kita akan diskusikan lebih jauh. Saya akan share dan atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah memiliki informasi tersebut dapat kita pelajari bersama-sama gitu ya. Jangankan di komunikasi antara manusia dengan robot gitu ya Pak. Ada beberapa aspek-aspek di dalam kehidupan ini yang memang masih sedikit gitu ya, minim perhatiannya di dalam konteks yang memang menurut saya itu cukup penting untuk dibahas atau dikaji. Contoh komunikasi kesehatan ya Pak ya, di dalam sosiologi itu. Kalau kita melihat sosiologi itu adalah seperangkat nilai atau tata aturan bagaimana kita berelasi antara individu dengan individu. Nah, kemudian kita kerucutkan lagi pada pemahaman komunikasi kesehatan. Bapak Ibu pernah nggak kontrol berobat ke mantri lah ya kalau di desa itu namanya, ke dokter, di puskesmas, di rumah sakit dan lain sebagainya. Ada kasus-kasus dokter itu ketika berkomunikasi dengan pasien nggak pernah ngelihat wajahnya gitu ya, atau cenderung sadis, oh ini jantung dan lain sebagainya. Oh ini didiagnosa harus amputasi dan lain sebagainya. Nah itu kan secara psikologis akan mengganggu, akan mempengaruhi setidaknya bagaimana kekhawatiran pasien dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu saja gitu ya Pak Yamin yang saya pelajari kebetulan di pasca sarjana yang dulu memang fokus saya gitu ya, konsentrasi saya adalah pengembangan teori dan riset gitu. Jadi saya mempelajari riset-riset dan teori-teori yang memang masih cukup langka untuk dibahas atau dikaji di dalam aspek kehidupan gitu. Termasuk mungkin komunikasi manusia dengan robot itu sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kita akan bahas nanti ketika ada update informasi juga gitu dari saya.
Gitu ya sementara Pak Yamin ya. Terima kasih. Iya, tadi maaf Pak Ihsan, ya pertanyaan saya tadi ini sebenarnya hanya untuk menggugah agar hal ini bisa menjadi penelitian kita sih Pak. Di prodi komunikasi untuk mahasiswanya gitu, bagaimana mencoba mengembangkan pola komunikasi antara robot. Yang kalau tadi di Pak Ihsan itu humanoid ya, yang punya Honda itu. Bagaimana dia berkomunikasi dengan manusia untuk ke depannya. Oke, baik Pak. Karena di komunikasi Unsia itu sendiri nanti ada hasil akhirnya, outputnya, jadi mahasiswa akan dihadapkan pada beberapa pilihan, gitu ya Pak. Bisa membuat merancang suatu karya ilmiah dalam bentuk penelitian, atau bisa merancang memproduksi suatu karya-karya digital. Nah, mungkin saya melihatnya bahwa robot yang dicetuskan atau menggugah tadi kata Pak Yamin itu sementara waktu ini mungkin bisa masuk ke dalam karya-karya rekan-rekan. Bagaimana rekan-rekan di sini menghasilkan suatu alat, ya, alat dalam bentuk robot gitu kan, alat transfer pesan gitu ya, atau alat apapun itu ya, robot itu sendiri sebagai karya dari produksi media digital gitu ya. Tapi oke, nanti kita bicarakan lagi Pak gitu. Ya, sementara begitu saja ya Pak Yamin. Kemudian ya sama-sama. Tadi Mbak Ana ya, Mbak Ana itu pertanyaannya kira-kira gimana Mbak secara singkat Mbak? Yang pertama itu apakah terdapat dampak yang signifikan terhadap inklusi sosial? Kemudian bagaimana cara terhadap apa? Inklusi sosial, dampak terhadap inklusi sosial. Kemudian bagaimana cara menyikapi kendala ketimpangan digital? Karena contoh kendala ketimpangan digital itu seperti apa? Dari pertanyaan Mbak Ana. Masih banyak yang belum mengerti peluang digital, terus masih perlu terus-terusan diliterasi kepada masyarakat gitu. Karena ini juga dampaknya ke inklusi sosial juga Pak. Ini jadi penghambat gitu loh. Ya sebetulnya itu sendiri sudah ada jawaban dari apa yang tadi disampaikan, salah satunya yang disampaikan Mbak Ana. Ya upaya-upaya literasi, sosialisasi itu kan menjadi salah satu upaya untuk apa? Menekan, meminimalisasi ya ketimpangan-ketimpangan digital yang ada gitu ya. Terlepas dari letak geografis, letak demografis gitu kan. Kalau berbicara tentang demografis itu berbicara tentang usia juga ya, berbicara tentang jenis kelamin, berbicara juga tentang budaya ya, agama dan lain sebagainya. Kemudian letak geografis berada di wilayah mana gitu ya. Apakah akses internet ya, akses teknologinya sampai atau tidak gitu kan. Saya pernah di semester yang lalu itu mengajar mata kuliah umum ya, mata kuliah estetika humanisme. Ada kok yang saya berikan masih ada gitu ya, mahasiswa Unsia ya yang mengerjakan tugasnya itu saya berikan tugas untuk membuat makalah, tapi dia terkendala gitu ya, tidak memiliki akses internet gitu ya, kemudian bukan tidak memiliki ya, kadang harus berpindah tempat dulu untuk mendapatkan akses internet, dan tidak memiliki perangkat perkuliahan yang memadai, tidak memiliki laptop. Sehingga bagaimana dia untuk memenuhi tugasnya, dia menggambar cover makalahnya secara manual gitu ya, melalui pensil gitu kan, terus diberikan gambar logo Unsia dan lain sebagainya. Kemudian saya jadi berpikir, loh kok di Unsia sendiri masih ada ketimpangan teknologi yang dirasakan oleh mahasiswanya gitu kan. Padahal konsep utama di Unsia ini adalah full online learning gitu. Nah, setelah mengerucutkan ya, upaya apa lagi yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi atau menekan gitu kan ketimpangan-ketimpangan atau gap lah ya, kesenjangan yang ada. Ya kita rumuskan dari segi demografi, geografis dan psikografis gitu ya. Bagaimana habit, bagaimana kebutuhan, ada demand, ada want, ada need ya, keinginan, kebutuhan dan permintaan gitu. Kita melihat kelompok atau menyasar kalangan masyarakat potensial ya. Ya coba nanti kalau di dosen kan ada namanya Tridharma ya, salah satunya PKM pengabdian kepada masyarakat. Mbak Ana ya datanglah ke kampung halamannya, kampung halaman ayah, ibu gitu ya. Coba lihat di sana perekonomiannya seperti apa. Apakah UMKM-nya sudah go digital atau belum? Coba berikan pelatihan, coba berikan pemahaman.
ya minimal bisa melakukan pemasaran di Shopee lah, atau bisa memasarkan melalui WA lah gitu. Karena jujur saat ini di tempat saya ada gitu ya, masih ada gitu. Orang yang saya katakan kenapa kok nggak digital aja, semuanya sudah serba digital gitu kan. Saya nggak ngerti yang begituan gitu ya. Itu masih ada gitu. Ya dengan langkah-langkah atau upaya-upaya literasi itu tadi. Salah satunya gitu ya. Agar apa? Ya agar bukan artinya kita memaksakan untuk bisa mengikuti arus teknologi, tetapi memang kita dihadapkan antara pilihan apakah kita mau berkembang, mau maju, atau kita akan tertahan. Gitu ya, kurang lebih Mbak Ana ya. Oke. Selanjutnya ada lagi. Begini ya Bapak Ibu rekan-rekan, selama satu bulan ke depan ya saya pertegas tadi kita akan melakukan Vikon 2 minggu sekali dan akan kita geser ke jam 8. Ya mudah-mudahan nanti fleksibel saja lah ya gitu setelah tarawih gitu, atau nanti saya putar ulang elaborasi materi kita. Nah, jadi jangan dibuat berat, jangan dibuat horor ya mata kuliah ini. Karena kita akan berbicara tentang apa yang kita alami gitu ya. Syukur-syukur nanti ada kejadian, ada fenomena, ada hal-hal yang unik yang bisa rekan-rekan ambil di sini gitu ya. Nanti juga di dalam penugasan syukur-syukur bisa dituangkan gitu ya, di dalam bentuk presentasi, makalah atau apapun itu, atau ada ide gagasan untuk melakukan suatu program-program literasi juga gitu ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup dari Mas Andreas, gimana Mas Andreas? Ya, Pak, sebenarnya saya mau tanya dan mengonfirmasi nih, Pak. Tertarik nih untuk melakukan riset khususnya di area sosiologi komunikasi. Ya. Nah, namun sekarang kan saya hanya bisa area edukasi nih, ya, daerah pendidikan. Nah, yang mau saya tanyakan nih, Pak, kalau kita misalnya mau menganalisa tadi misalnya interaksi sosial gitu ya, misalnya Oke, yang sebelumnya kan pembelajaran online. Ketika setelah ketemu, ternyata gap-nya itu terlalu besar sekali. Jadi satu dengan yang lain tuh canggunya sangat gede sekali. Dan susah untuk bisa bonding lebih erat lagi dibandingkan istilahnya pembelajaran yang dulu. Apalagi sekarang sudah mulai endemi. Nah, kalau dilihat dari sosiologi komunikasi, kebetulan saya lagi riset tentang di bagian pendidikannya, tapi siapa tahu bisa sekalian di bagian komunikasinya. Nah, dari sosiologi komunikasinya tadi tidak bisa menjudge ya Pak, tidak menjudge ya, tapi melihat fenomena tersebut. Nah, sebatas mana kira-kira ini memang kayaknya terlalu jauh nih ya kalau mungkin udah ke penelitian dan sebagainya. Cuma sejauh mana kira-kira kita bisa menganalisa itu? Apakah hanya sekedar mengkaitkan dengan teori atau kita menemukan fenomena baru atau seperti apa Pak? Oke, memang penelitian-penelitian saya juga memang cenderung kualitatif. Kualitatif atau kuanti nih, Mas Andreas? Kuali, Pak. Kuali, oke. Ya bisa lah ya gitu. Area saya. Kalau penelitian kualitatif, ya itu bisa maksimal sampai menemukan fenomena baru atau menemukan pola baru, gitu ya. Bahwa ada dampak, misalkan ya sebelum dan sesudah. Misalkan pendidikan nih, Mas Andreas melakukan penelitian di sejumlah sekolah, sejumlah universitas. Bagaimana mahasiswa tersebut atau para siswa tersebut berinteraksi sebelum adanya pandemi, kemudian dirumahkan selama 1 tahun, dan bertemu lagi. Kok ada perbedaan sikap, ada perbedaan pola interaksi, pola komunikasi. Berarti ada pola komunikasi yang baru di sana. Nah, penggunaan teori-teorinya itu bisa sangat beragam sekali. Ya. Tetapi memang kalau di dalam penelitian komunikasi, kalau berangkatnya dari komunikasi dan sosiologi itu boleh dipadu-padankan antara teori komunikasi dan teori sosiologi gitu ya. Itu banyak sekali teori-teori yang bisa menerjemahkan, membantu terhadap peneliti untuk menemukan fenomena baru. Perbedaan daripada kuantitatif kan untuk membuktikan gitu ya, berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu kan, atau misalkan ada hubungan atau tidak ada hubungan. Tetapi lebih jauh daripada itu, kualitatif itu sendiri khususnya dalam penelitian komunikasi adalah untuk menggambarkan kalau tidak menemukan fenomena baru, kalau tidak menemukan pola komunikasi baru, minimal menggambarkan apa yang mereka alami, menggambarkan, mengkomunikasikan gap-gap yang terjadi meskipun belum pada tahap pola komunikasi yang baru. Gitu. Misalkan gini, ternyata
setelah dilakukan penelitian dalam bentuk wawancara gitu ya, dalam bentuk dokumentasi dan observasi, kecenderungan siswa di SMA ini memiliki pola komunikasi asertif nih gitu ya. Pernah dengar nggak komunikasi asertif? Komunikasi asertif itu komunikasi yang memperhatikan aspek-aspek penghormatan, aspek-aspek penghargaan, aspek-aspek empati, simpati, kurang lebih seperti itu, asertif ya. Ada komunikasi yang berusaha mempersuasi terhadap hal-hal yang membangun chemistry gitu ya, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh gitu. Nah, nanti justifikasinya adalah pada model-model komunikasi apa nih gitu ya. Ada jadi kalau ditanya sejauh mana, bisa lebih jauh daripada mengungkapkan apa yang dia alami, apa yang mereka alami, bisa melahirkan fenomena yang baru, pola komunikasi atau pola interaksi yang baru. Gitu. Nanti boleh kalau mau diskusi untuk misalkan kira-kira di sekolah mana ya. Terus Mas Andreas berangkat dari penelitian mana, kebetulan punya data tersebut yang ingin disinkronkan dengan aspek komunikasinya atau sosiologi komunikasinya, boleh ya nanti. Gitu Mas Andreas kurang lebih ya. Siap Pak, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Bapak Ibu, rekan-rekan, mungkin sampai di sini dulu ya Vicon kita pada malam hari ini, Vicon pertama kita ya di pertemuan kedua. Jadi enjoy saja ya, jangan dibawa berat ya. Asal rekan-rekan bisa konsisten gitu mengikuti perkuliahan dengan baik, saya pun akan memberikan hak Bapak Ibu rekan-rekan semua dengan baik juga. Saya akhiri pada Vicon pada malam hari ini ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap atau kekeliruan dalam bertutur kata. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat malam.